Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota saya Asep, Lindiana, Sahroja, dan Dani yang akan membahas tentang perhitungan pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahroja Aprilia dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian pendapatan nasional serta manfaat dari menghitung pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan serta perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode perhitungan pendapatan nasional, kita juga dapat mengetahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Pendapatan nasional biasa dihitung dalam satu periode tertentu atau selama 1 tahun. Angka ini menunjukkan jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan berbagai faktor produksi. Pada dasarnya, menghitung pendapatan nasional memiliki manfaat mengetahui perkembangan suatu negara, terutama dari faktor ekonomi. Namun, selain itu pun perhitungan ini memiliki manfaat-manfaat lainnya, seperti mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara dan perbandingan kinerja ekonomi antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain, serta indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Halo, nama saya Dani Dwi Sugiarto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus aliran pendapatan atau circular flow. Siklus aliran pendapatan adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan masing-masing pelaku ekonomi. Model circular flow atau aliran pendapatan membagi perekonomian menjadi 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sektor rumah tangga. Sektor ini merupakan sektor yang terdiri dari sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Sektor rumah tangga memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa privat maupun barang dan jasa publik. Faktor-faktor produksi tersebut adalah kesediaan untuk bekerja, barang modal, misalnya tanah, uang, dan persediaan untuk menanggung resiko yang dihadapi oleh perusahaan dengan membeli saham. Untuk faktor produksi yang diberikan tersebut, perusahaan memberikan gaji untuk kesediaan bekerja, pendapatan bunga untuk kesediaan meminjam uang, pendapatan sewa untuk memberikan barang dan modal, dan pembagian keuntungan untuk kesediaan menanggung resiko. Yang kedua yaitu sektor perusahaan, yang terdiri atas kumpulan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu sektor pemerintah. Fungsi utama pemerintah adalah menyediakan barang publik. Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah melakukan pengeluaran berupa pembelian barang-barang dan jasa dari sektor perusahaan dan pengeluaran-pengeluaran untuk sektor rumah tangga. Karena barang publik tidak dapat disediakan sepenuhnya lewat mekanisme pasar, pemerintah harus menarik pajak dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang keempat yaitu sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional ini dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, metode produksi, yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan menjumlahkan value added pada tiap proses produksinya. Yang kedua, yaitu metode pendapatan,
yaitu seluruh pendapatan yang diterima pemilik produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Nah, untuk yang terakhir, yaitu metode pengeluaran, yaitu jumlah pengeluaran secara nasional yang dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran. Menurut metode pengeluaran, ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi, ekspor neto. Di sini saya akan memberikan contoh soal menghitung pendapatan nasional. Diketahui data berikut, pengeluaran konsumsinya 25M, investasi pengusahanya 10M, ekspornya 17M, impornya 7M, pengeluaran pemerintahnya 30M. Besar pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluarannya adalah, langsung kita masuk ke pembahasannya. Rumus menghitung pendapatan nasionalnya Y dengan metode pendekatan pengeluarannya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Berdasarkan informasi yang diberikan pada soal, diperoleh data berikut. Pengeluaran konsumsinya C 25M, ekspektasi pengusahanya I 10M, ekspornya E 17M, impornya M 7M, pengeluaran pemerintahnya G 30M. Jadi, besarnya pendapatan nasional dengan metode pendekatannya, pengeluarannya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Y sama dengan 25M plus 10M plus 30M plus 17M min 7M. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, besar pendapatan nasionalnya adalah Y sama dengan 75M. Sekian ulasan materi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.